Ya. Kali ini kita materinya adalah luas. Ya. Luas itu daerah ya. Daerah yang dibatasi oleh sisi pada bangun tersebut ya, karena bangun datar berarti bangunan tersebut ya. Kalau luas persegi ya berarti yang dibatasi oleh persegi. Kalau persegi panjang ya batasnya sisi persegi panjang gitu ya. Itu luasan ya, atau daerah. Oke, rumus ya. Kita masih di persegi panjang dan persegi. Ya. Cara rumus ini sangat simpel ya. Sangat simpel rumusnya. Baik persegi maupun persegi panjang, dan ini antum sudah kenal waktu di SD ya. Ini pakai sisi, ini panjang, lebar ya. Luasnya adalah sisi kali sisi, atau bisa kita tulis dengan S. Ini tapi ingat ya, ini S-nya S kecil ya, bukan S besar. S kuadrat. Nah, terus kalau luas pada persegi panjang itu panjang dikali lebar, atau bisa kita tulis saja dengan PL gitu ya. Maksudnya panjang kali lebar. Oke, langsung aja ke contoh. Ya. Contohnya aneh ambilin dari latihan 4 ya, di halaman 124. Ya. Latihan 4 halaman 124. Ya. Yang pertama, nomor satunya, hitunglah luas persegi panjang yang ukuran panjang dan lebarnya berturut-turut sebagai berikut. Berarti diketahui ya. Yang A, yang pertama panjangnya adalah 12, lebarnya adalah 8 cm. Oke. Luasnya berapa? Nah, kita hitung langsung. Tinggal masukin ke rumus ya. Rumusnya adalah panjang kali lebar. Berarti 12 kali 8. Berapa? 12 kali 8? Berapa? 36 ya? Iya, 96 cm. Jangan lupa persegi ya, kuadrat ya. Nah, ini adalah luas dari persegi panjang. Kenapa bisa cm persegi? Perhatikan. Ini kan hasilnya seperti ini ya. Nah, 12 kali 8, 96 cm kali cm itu jadinya cm persegi. Ya. Terus yang B. Yang B panjangnya adalah 3N cm. Lebarnya adalah 2N cm. Nah, luasnya berapa? Sama karena kayak di atas. Luas sama dengan panjang kali lebar. Jadi tinggal kita masukkan 3N cm dikalikan 2N cm. Nah, 3N kali 2N, 3 kali 2, 6. N kali N itu N kuadrat. Jadi hasilnya adalah 6N kuadrat. Satuannya adalah cm persegi. Gimana Ustaz? N kali N jadinya? N kuadrat. Oh iya. Ya. Senti kali senti jadinya cm persegi. Ya. Oke, itu nomor 1. Ada yang mau tanya nomor 1? Tidak. Ini masih normal ya. Nah, sekarang nomor 2. Perbandingan sebuah panjang dan lebar itu adalah 5:3. Oke, dari sini langsung saja kita biasakan jadi perbandingan seperti ini ya. Nah, itu artinya yang ini P, yang ini adalah L. Berarti jika luas perseginya, persegi panjangnya adalah 240, berarti diketahui luasnya adalah 240 cm persegi. Nah, tentukan ukuran panjang dan lebarnya. Panjangnya berapa, lebarnya juga berapa. Itu yang ditanyakan.
Nah, kita jawab ya. Pertama, kita masukin dulu ke rumusnya. Kita tulis dulu rumus luas sama dengan panjang kali lebar. Luasnya ada, panjangnya ada, lebarnya ada, tinggal kita masukin. Luasnya 240, panjangnya adalah 5N, dikali lebarnya adalah 3N. Nanti ujungnya kita mencari N. Berarti 240 itu sama dengan, ini berapa? 5N kali 3N? 15 N. N? Jangan lupa. Kuadrat. Iya, karena N dikali N, bukan ditambah. Nah, berarti mencari N kuadrat itu sama dengan 240 bagi 15. Berapa? Ayo, berat. Kalau antum nggak mau langsung bagi, sederhanakan dulu boleh. Sama-sama bagi 3 misalkan bisa. Dapat 5, dapat 8. Jadi 80 per 5. Baru antum bagi. Oh, 16 Kak. 16. Ketika N kuadrat 16, maka N sama dengan? N-nya sama dengan Akar dari 16, berapa? Berapa kali berapa yang 16? 4. Tapi angkanya sama. Berapa? 4. Di N sama dengan 4 cm. Ya, kita udah ketemu N-nya, maka kita bisa mencari yang ditanyakan, panjang berapa, lebar berapa. Oke. Panjang itu rumusnya adalah tadi dari perbandingan 5N. Berarti 5 dikali 4. 20. Satunya itu lebar sama dengan 3N. Berarti 3 kali 4. 12 cm. Ya, ini walaupun di luas, namanya panjang dan lebar itu nggak ada kuadratnya ya, normal, biasa. Ya, yang ada kuadratnya itu kalau luasnya, hasil dari luasnya, tidak ada kuadratnya. Oke, ada yang mau tanya yang ini? Nah, kalau antum merasa apa benar sih yang jawaban saya gitu ya? Antum hitung aja, dia ada panjang dan lebar, udah kita angkanya, kaliin aja 20 kali 12, apakah 240? Kalau iya berarti udah benar. Ya, itu cara ngoreksinya kalau di matematika. Jadi dikembalikan lagi ke rumus awalnya. Terus yang ketiga itu ada sebuah lapangan olahraga ya berbentuk persegi panjang dengan luas 27 are. Jadi luas lapangan yang berbentuknya persegi panjang itu adalah 27 are. Oke. Terus lebarnya adalah 45 meter. Hitunglah panjang lapangan tersebut. Ditanyakan. Oke, luas lapangan 27 are. Berarti are ini ya. Are ini adalah satuan luas. Berarti are ini itu kita bisa ubah ke meter persegi karena kita lagi bermainnya di meter ya. Berarti are ini harus bisa kita ubah ke meter persegi. Nah, pertanyaannya satu are itu berapa meter persegi? 10 nggak sih? Berapa? 300. Berapa? Satu are. Coba Satu berapa? are itu 10, kalau nggak salah 10 ini, Ustaz. Berapa? Ya, sebentar. Satu are? Satu. Ada satuan lainnya adalah yang mirip itu hektar. Saya tahu, Ustaz. Satu are itu 100 M. 100 M. meter persegi, bukan M doang, bukan meter doang. Oh, meter. Kalau meter doang nanti jadinya hektometer. Ya. Nah, 1 hektar adalah 10.000. Ya, 10.000 meter persegi. Jadi kalau di urutan itu kan kayak gini ya. Are
dekaare gitu kan, terus hektoare gitu kan. Itu maksudnya. Ya. Dan seterusnya. Untuk bisa cari tuh yang gini-gini tentang are dan teman-temannya di Google banyak. Oke, berarti dari sini kita harus ubah dulu ya luasnya ke dalam meter persegi. Ya, berarti di sini 27 are itu sama aja dengan 27 dikalikan kali yang mana? Are yang 100 meter persegi. Oke, jadi berapa? 2.700 meter persegi. Oke, bagus ya. Jadi luasnya itu adalah 2.700 meter persegi, sedangkan lebarnya 45. Maka kita bisa cari luasnya, panjangnya. Kita terus dulu rumus luas adalah panjang kali lebar. Kalau kita mencari panjang itu berarti luas dibagi Lebar. Kita tinggal masukin luasnya 2.700 meter persegi, bagi lebarnya adalah 45 meter. Nah, di sini berarti tinggal antum mau sederhanakan boleh, mau langsung dihitung boleh. Kalau mau sederhanain boleh, ini caranya. 27 Anda cara dengan 45. Sama-sama bagi 9, dapat 3, dapat 5. Kalau antum mau bagi 3 juga boleh. Hitungnya sama. Berarti tinggal 300 per 5. Ini satuannya jadi meter. Adakah yang tanya tahu nggak kenapa meter persegi dibagi meter jadinya meter? Mau tahu? Nih. Karena Nah, meter persegi itu kan dari gini. Iya kan? Ya kan? Nah, makin ini dicoret 1. Sisanya apa? Meter doang. Itu. Antum kalau di fisika biasanya sangat berguna gini. Ya, di fisika ini berguna. Nah. Oke, berarti jadinya berapa meter ini? 300 bagi 5? Ya. Berapa meter? 60. 600. 60, nah. 60 ya? 60, kalau 600 dari mana ya? 300 bagi 5 adalah 60 meter. Jadi panjang lapangannya adalah 60 meter. Nggak pakai persegi karena panjang. Ya. Ukuran panjang, lebar, ukuran jarak itu nggak pakai kuadrat. Ya. Oke, itu nomor 3. Terus antum bisa lihat lagi di sini nambah aja biar enggak. Halaman 125 ini yang bagian contoh nomor 2. Nah, di bagian bawah tuh. Antum bisa buka di buku paketnya halaman lintang mana lintang? Halaman 125 di contoh nomor 2. Di situ diketahui ya. Itu nomor 2 adalah ada sebuah lahan ya, berbentuk persegi panjang ukurannya 15 kali 9. Ya. Terus di sekeliling lahan dipasang keramik lantai dengan lebar 1,2 meter. Sedangkan sisanya buat kolam. Oke, dari permasalahan ini perhatikan. Ini ada tanah 15 kali 9. Terus dipasangi keramik di sekelilingnya itu lebarnya 1,2 meter. Dan sisanya itu dibuat kolam renang. Oke, berarti masang keramiknya itu di dalam persegi ini apa di luarnya? Kalau sisanya itu, sisa lahannya itu dibuat kolam renang. Oke, pertanyaan simpel dulu. Apa di luarnya? Apa di dalamnya? Coba. Di dalamnya? Apa seperti ini? Yang keramiknya
Nah, lihat bedanya ya. Yang satunya di luar, keramiknya satu di dalam. Yang benar yang mana? Kalau dari soalnya. Yang di dalamnya. Ya, di dalamnya ya. Jadi keramiknya di dalam. Kalau keramiknya di luar nanti sisanya bukan renang. Berarti itu tanahnya nambah, bukan sisa ya. Sudah melebihi tanah yang diketahui. Oke, berarti dari sini langsung saja Anda gambarkan. Kalau di antum lihat buku paket itu sudah ada di situ ya. Jadi seperti ini, misalkan persegi panjang, terus ada, nah kurang lebih seperti ini ya. Nah, di sini itu ukurannya 15, yang ini 9. Nah, dibuat keramik, berarti ini keramik ya. Keramiknya itu lebarnya ini, segini, itu adalah 1,2. Segini juga sama. Pokoknya lebar keramiknya itu sama semua. 1,2 meter. Nah, pertanyaannya di situ, jika biaya pemasangan keramik lantai, nah ini biaya ya 1 meter persegi keramik itu adalah 200.000. Ini ada keterangannya di situ. Terus kalau biaya untuk 1 meter persegi kolam renang itu adalah berapa itu? Meter persegi kolam renang adalah 2 juta. Nah, pertanyaannya berapa biaya totalnya? Biaya totalnya berapa yang dibutuhin? Nah, oke, walaupun yang tentang kolam renang agak kurang pas, tapi nggak apa-apa ya, kita ikutin aja. Pertama, kita berarti kalau biar bisa ngitung biaya, maka kita harus ngitung luas dari keramiknya berapa. Ya, karena kita akan kalikan dengan 200.000. Nah, di sini cara mencarinya, maka kita harus cari semuanya nih, keliling nih, sampingnya. Caranya bagaimana? Apakah dengan cukup kita menghitung kelilingnya, terus kita bisa langsung menentukan luas keramiknya? Bisa seperti itu apa enggak? Kotak luar kurang kotak dalam kali, Ustaz. Nah, kotak luar kurang kotak dalam. Kotak luarnya berapa? Ada? Kotak dalamnya? Kotak dalamnya? Oke, ide yang bagus ya. Ya, coba aneh ikutin ide antum. Kotak luar kurang kotak dalam. Ya, kita sama luas. Berarti kita cari yang gede dulu. Ya, berarti luas yang pertama itu adalah 15 kali 9. Ini dalam meter ya. Berarti berapa ini? Berapa? 15 kali 9. Wafik lagi ngapain Wafik? Wafik lagi ngapain Wafik? 95, Ustaz. 95. Yakin? Yakin? Talan berapa? 135. 135. Ya. Itu meter persegi. Sekarang luas yang kedua. Nah, luas yang kecil. Luas yang kecil, panjangnya berapa, lebarnya berapa? Harus dicari tahu dulu. Panjangnya berapa, lebarnya berapa? Untuk yang kolam renang ya, ini kolam renang ya. Kolam renang. Panjangnya berapa, lebarnya berapa? Caranya? Yo, bareng-bareng perhatikan. Panjang, berarti yang sini ya.
Oke, yang bagian atas sama bawah. Panjangnya adalah dari aslinya 15 dikurangi 15 kurangi 2,4. kurangi. Berapa? Tadi berapa? 2,4. Iya, 2,4. Betul, berapa ini? Berapa? 12,6. 12,6. Nah, kayak itu panjangnya dari 12,6. Kurangi. Kurangi jadi. Kalikan dengan lebarnya. Lebarnya berapa? 6,6. 6,6. Hasil dari 9 kurangi 2,4. 4. 6,6 ya. Berarti 6,6. Coba dikalikin biar jadi luas. Belakangnya 6 bawahnya. Berapa? 12,6 kali 6,6. 83,16. Berapa? 83,16 meter 83,16 meter meter persegi. Oke, berarti luas keramik itu sama dengan, bisa antum kurangi ya, jadinya 135 kurangi 83,16 berapa? 51,84. 51,84. Ini meter per persegi. Luas keramiknya berarti biayanya 51,84 tinggal kita kalikan dengan 200.000. Nah, kalau nomor seperti ini perhatikan, antum kalikan dulu angkanya dengan yang angka nolnya, nggak usah dipikirin dulu. Angka kalikan dengan angka. 51,84 kali 2. 100 berapa itu? 103, atau berapa? Coba. 51,84. Coba dihitung. 84 ya. Dikalikan 2. 8. 103. Terus berapa? 100 berapa? 103,68. 0,68. Terus ini nanti ditambahin 0. Nolnya adalah 5. Tapi di sini masih ada koma. Nah. Lihat, di belakang koma ada 2 angka. Maka kita akan hilangkan nolnya 2. Untuk menghilangkan koma ini maka kita butuh angka 100 ya, atau 02. Maka 02-nya jadi hilang biar komanya juga hilang. Maka tinggal kita tambahin adalah 03. Ya, jadi ini biayanya adalah 10.368.000. Itu biayanya. Oke, bagus ya. Ide yang bagus. Terus cara lain untuk menentukan yang luas keramik itu bisa juga seperti ini, Pak. Ya. Bisa juga seperti ini, perhatikan. Ane akan potong sini sampai sini, ya, bawah juga sama, atau ane potong segini. Nah, baik kiri maupun kanan. Nah, nanti kan kita bisa menghitung luasnya masing-masing ya. Nah, kita bisa menghitung luas yang kiri kanan, habis itu luas yang atas sama bawah. Nah, kalau udah, berarti langsung ketemu. Itu juga boleh, bisa. Ya, boleh. Tapi kalau antum lebih nyaman pakai ini, silakan. Terus satunya lagi adalah tentang biaya kolam renang. Nah, kolam renang kan udah ketemu di atas ini ya. Ini kan kolam renang. Ya, berarti luas yang kolam renang itu adalah itu tadi 83,16. Yang 135 ini lahan, ini kolam renang. Nah, ini efektif juga ya seperti ini ya. Berarti lebih cepat ngerjainnya. Udah langsung ketemu. Meter persegi, berarti tinggal kita kalikan dengan biayanya 2 juta. Nah, berarti sama nih, 83,16 kali 2. Nanti karena di belakang koma ada 2,
2 desimal, maka nolnya yang diikutin dihilangin 2. Ya. Berarti 83,16 kali 2 berapa? 12, 1, 3, 6, 16. Ini ya. 166, 32. Nah, nolnya ini ada 6, kita kurangin 2 karena di belakang desimal ada 2. Berarti tinggal kita cantumin 4. 1, 2, 3, 4. Berarti biayanya adalah Rp166.320.000. Itu biaya yang kolam renang. Oke, ada yang mau tanyakan yang ini? Ada mau tanyakan yang ini? Kolam renang? Ya. Noval mau kemana orangnya Noval? Ini orangnya udah hilang nih. Noval, Lintang. Raka, ada orangnya Raka. Kameranya dinyalain nggak Raka? Raka, Iqbal, Didi. Iya, Ustaz. Pada ngapain? Dinyalain kameranya. Susahnya apa coba? Kan tinggal dinyalain dulu ya, diperhatiin. Nggak usah pakai matiin kamera. Uli. Karena nggak bagus, Ustaz, makanya anak kesini. Nah, terus ini Noval kemana Noval? Lintang habis dari mana Lintang? Habis BAB, Ustaz. Nah, itu nggak bilang izin dong. Noval kepalanya lihat yang rambutnya doang. Ah iya Ustaz. Anak gini Ustaz. Hafa. Bingung di mananya? Iya, Ustaz. Kameranya. Saya udah nyalain, Ustaz. Tapi gelap tahu. Ya udah. Kenapa Noval bingung di mananya? Enggak. Kemana? Enggak. Ya. Oke, gitu ya. Ini berkaitan dengan luas ya, baik nanti persegi maupun persegi panjang, harap diperhatikan ya. Mau pakai cara yang mana, yang penting sesuai dengan kondisi soalnya. Ya. Caranya bisa macamnya. Tadi aneh di kelas sebelumnya nggak ada yang bilang cara seperti ini, tapi antum tadi nemuin. Kalau luas yang gede kurang yang kecil aja gimana? Itu bagus, ya. Ide itu bagus ya. Memang bisa dipakai ya. Dan ternyata justru lebih simpel ya dibanding tadi yang kelas sebelumnya. Nah, oke. Terus kita lanjut ke ini udah. Nah, kita lanjutkan. Nah, bentar. ST-nya buat nanti ya, latihan. Tapi ini kita sebelum ke ST, kesini dulu. Nah, kelihatan nggak gambarnya apa kurang gede? Apa? Kok kebalik? Maksudnya gede. Oke. Nah, nomor 1 yang atas nih ya. Perhatikan persegi ABCD dan persegi panjang EFGH. Jika luas daerah yang tidak diarsir, perhatikan, yang tidak diarsir 68. Berarti yang aneh warnain biru ini totalnya adalah 68. Nah, terus luas daerah yang diarsir itu berapa? Jadi yang tanyakan yang diarsir. Nah, ini perhatikan, kita nggak tahu panjang di sini berapa ya, berapa ya. Itu kita nggak tahu. Ya, bahkan yang di sini kita juga nggak tahu berapa. Kita banyak nggak tahu di sini karena memang nggak bisa dicari kalau seperti itu. Nah, tapi di sini antum ingat nggak? Ini yang diarsir itu kan miliknya luas bangunan yang pertama sama miliknya bangunan yang kedua. Itu yang diarsir. Nah, antum ingat nggak? Ini mirip dengan pelajaran yang mana? Tentang materi apa? Ada 2, ya. Ternyata ada yang sama, miliknya mereka berdua. Itu pelajaran apa? Diagram Venn. Diagram. Oh iya. Nah, konsep yang ada di sana itu bisa diterapkan di sini, di soal ini. Ya, cuma bedanya yang sono pakai banyaknya anggota, kalau yang sini pakai luas. Bedanya di situ.
Nah, oke. Di sini Anda misalkan ini adalah sebagai luas bangunan yang pertama. Ya. Di sini adalah sebagai luas bangunan yang kedua. Sedangkan yang diarsir Anda ibaratkan sebagai X. Ya, Anda ibaratkan sebagai X. Ya. Berarti kalau kita pengen cari tahu luas yang putih ini, yang bersih di bangunan pertama, itu luasnya adalah luas bangunan yang pertama ini dikurangi nilai X. Yang ini juga sama. Jadi sama, mirip banget kayak yang di diagram Venn. Kalau diagram Venn kan gini kan. Nah, ini misalkan X berarti di sini misalkan hasilnya ini 50, ini 60, berarti ini isi yang di sini doang adalah 50 min X. Yang ini 60 min X. Gitu ya. Ini juga sama. Cuma ini bentuknya persegi. Nah, sekarang lihat ke soal. Luas daerah yang tidak diarsir. Oke. Yang tidak diarsir itu luas yang mana? Yang di tengah-tengah itu, Ustaz. Yang tidak diarsir. Yang anu. Bukan. L1. Iya. L1 min X dan L2 min X. Kalau untuk nyebutin L1 doang keliru nah, karena masih ada yang diarsirnya. Ya. Oke, berarti luas yang tidak diarsir ini, yang tidak diarsir. Ini yang tidak diarsir itu adalah gabungan dari L1 min X ditambah L2 min X. Itu gabungan mereka berdua itu adalah 68. Nih. Berarti di sini kita bisa tulis 68 itu sama dengan L1 min X ditambah L2 min X. Nah, ini lihat min X. Anda akan pindahkan seperti ini jadi. Nah, itu artinya min X itu jadinya berapa? 2X. Min 2X. Ini 68. 68. Nah, sekarang L1 L2-nya Anda tulisinnya biar lebih kepanjangan. L1 L2-nya kita bisa cari. L1 itu kan persegi. Sisinya 8. Berarti luasnya adalah 64. Iya, 8 kali 8 atau 64 meter persegi. Luas yang bangunan kedua itu bangun apa? Segi panjang. Luasnya adalah 10 kali 60. 60 meter persegi. Oke, berarti kita bisa cari ya L1 sama L2 berarti 64 ditambah 60. Berarti 68 itu sama dengan 124 min 2X. Berarti di sini Anda pindah ke depan boleh, terserah antum mau pindah kemana. Yang penting nanti beda ruas antara yang ada X sama yang angka biasa. Nah, Anda pindah 124 ke kiri ya, jadinya 68 min 124 sama dengan min 2X. Jadinya ini min berapa? 68 kurangi 124 negatif berapa? 56. Berapa? Min 56. Min 56. Oke. Karena sama-sama ada negatif di sini, maka kita bisa hilangkan. Nah, maka ini menjadi sini. Berarti 56 sama dengan 2X. Berarti kalau mencari X itu adalah 56 bagi 2. 2X-nya berapa? 28 cm. Ada jawabannya? Ya persegi ya. Luas tuh Pak. Nah. Jadi X adalah yang diarsir karena memang ditanyakan yang diarsir. Ya, X kan yang diarsir ini kan tadi yang kasih tanda. Nah. Itu caranya. Kalau kita menggunakan prinsip pada himpunan, diagram Venn atau bagus ingat ya itu diagram Venn betul.
Nah, cara lainnya ada, cuma akan lebih baik kalau ini antum pahami dulu. Ya, kalau ini udah paham, ya, berarti kalau soalnya dibalik yang diketahui yang diarsir, yang nggak diketahui yang tidak diarsir, kebalik, yang diketahui yang tidak diarsir, terus yang ditanyakan, kebalik ya, yang ditanya, ini kan yang ditanyakan yang diarsir, kalau yang ditanyakan yang tidak diarsir bisa ya, harusnya bisa. Oke, jangan lama-lama. Terus kalau cara lainnya adalah mungkin Anda bisa tuliskan di sini, itu seperti ini. Perhatikan, yang diarsir itu adalah miliknya dua bangun, bangun yang pertama maupun bangun yang kedua, ya. Itu artinya bisa Anda tulis seperti ini, dua luasan yang diarsir itu sama dengan luas bangun yang pertama ditambah luas bangun yang kedua dikurangi luasan yang tidak diarsir. Kayak gitu kan ya. Jadi kalau mencari yang diarsir itu kan luas bangun yang pertama ditambah luas bangun yang kedua dikurangi luas yang tidak diarsir, baru ketemu yang ini. Itu kalau dua luas. Nah sekarang kalau hanya satu, kalau satu yang diarsir, itu berarti luas yang pertama ditambah luas yang kedua dikurangi luas yang tidak diarsir dibagi dengan 2. Ini juga boleh. Ya, cuma kalau yang ini harus benar-benar paham ya. Nah, kalau ini berarti nanti sama aja rumusnya. Jadi hasilnya sama. Rumusnya ini, luas yang diarsir itu adalah luas pertama ditambah luas kedua dikurangi luas yang tidak diarsir nanti dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena luas yang diarsir ini miliknya mereka berdua. Ya, jadi harus dibagi 2. Kalau baru pertama doang nanti salah, ketemunya masih 56. Berarti ini antum buktikan nih, 64 tambah 60 kurangi 68 bagi 2. Ini kan 124 kurangi 68 bagi 2. 56 bagi 2. Sama, ketemunya 28. Ya. Ustadz, tapi kalau yang dicari luas yang tidak diarsir itu kebalikannya aja kan Ustadz? Kalau yang tidak diarsir gini, kalau mencari yang tidak diarsir, ya berarti gini aja, ya. Kalau cara yang sesuai dengan himpunan itu berarti nyari yang tidak diarsir ya, tidak diarsir kan? Itu berarti tinggal luas yang pertama antum kurangi yang diarsir atau ganti dengan X ya. Terus tinggal ditambah luas yang kedua kurangi yang ini, rumus yang ini tadi loh. Ini aja bisa. Nah, cuma rumus ini itu bisa kita sederhanakan dari gini nah. Luas 1 ditambah luas 2 dikurangi 2X, yaitu yang ini. Yang ini loh, yang udah di sini. Nah, gitu ya. Jadi bisa kita sederhanakan jadi ini, yang ini. Ini muatannya udah paling sederhana. Ya. Luas yang tidak diarsir, ini luas ya, adalah luas bangun pertama ditambah bangun kedua dikurangi 2 kali yang diarsir. X ini yang diarsir ya. X ini yang diarsir. Gitu aja. Ya, jadi kebalikannya. Ya. Oke. Ada mau tanya yang ini? Nah, nanti ada ya yang seperti ini. Cuma nanti yang kebalikannya. Soalnya nanti di ST yang ini 8 ini 2. Terus kalau nggak ada yang tanya nggak? Kalau nggak ada lewat, lanjutin. Ini yang udah save. Nah sekarang yang ini. Nah kalau soal-soal geometri, nah itu kadang-kadang kita nggak perlu langsung mengerjakan,
Maksudnya nggak langsung nemu angka langsung kita kerjakan, ya. Tapi ada juga kadang-kadang harus dipahami dulu, dipahami dalam. Padahal cara mengerjakannya mudah, cuma pemahaman awalnya itu harus benar-benar, ya. Memahami soalnya harus benar-benar. Karena kadang-kadang kelihatannya susah karena kita salah pahami aja. Ya. Tapi kalau dipahami ternyata cara ngitungnya gampang. Contohnya soal yang ini. Coba nih, luas yang diarsir itu berapa luasnya? Sedangkan hanya diketahui sisi persegi kecil 10, sisi persegi besar 16. Sedangkan bentuk yang diarsir seperti itu. Bentuknya bentuk apa? Ya, jelas kan? Nah, di sini ada keterangan A adalah titik pusat, ini simetri, Mas. Nah, titik pusat simetri putar persegi. Itu artinya titik A ini itu adalah kalau ada persegi diputar, itu titik A-nya di situ aja. Ya. Itu titik pusatnya. Ya, jadi kayak porosnya gitu ya, sumbunya, titik A. Nah, coba kemarin di sifat-sifat persegi, antum temukan nggak posisi titik A ini sama aja dengan apa? Titik A ini letaknya persis di tengah-tengah persegi yang kecil. Itu sama aja dengan di mana yang di sifat persegi? Ingat nggak? Dia posisinya sama dengan apa? Ayo apa? Nah, ingat nggak? Kenapa? Titik A ini itu posisinya itu sama aja dengan apa? Sebagai apa? Kalau di kemarin yang sifat-sifat persegi. Apa ya? Di tengah-tengahnya itu. Titik kali. Titik. Titik. Di tengah. Titik. Potong. Ya. Jadi aslinya A ini atau yang di sini dinamain titik pusat simetri putar itu adalah titik potong antara dua diagonal pada persegi tersebut. Nah, coba Anda perhatikan sekarang. Ini kan bentuknya sebenarnya 90 derajat ya. Empat-empatnya yang di tengah 90 derajat semua. Berarti ini segitiga ini empat-empatnya sama besar semua. Ya. Nah, sekarang perhatikan. Antum coba bandingkan luas yang diarsir dengan segitiga ini. Kira-kira gimana? Luasnya sama apa enggak? Sama enggak? Enggak. Oh, sama. Nah, kalau nih coba antum bayangin persegi ini antum putar ke sebelah kanan. Dikit ya. Itu gimana? Ini sama aja. Sama aja dengan seberapanya persegi yang kecil. 10. Anda minta belum menghitung, tapi seberapanya dulu. Yang diarsir ini sama luasnya dengan seberapanya persegi yang kecil. Coba. Ada yang nemu? Berapanya? Berapanya? Ini perhatikan. Sudut A yang diarsir itu kan siku-siku juga 90 derajat. Sedangkan ini sudutnya di titik pusatnya juga yang titik A, yang titik pusat persegi kecil juga 90 derajat. Itu artinya masih belum? Nah, kalau belum, perhatikan nih. Antum perhatikan ini, segitiga yang ada arsir merahnya. Nah, itu kalau Ane pindah ke sini, itu muat nggak? Pas nggak? Oh iya pas Ustaz. Pas. Pas. Nah, itu artinya
Berarti luas daerah yang diarsir ini adalah luas yang diarsir itu sama dengan seberapanya luas persegi VWXY. Seberapanya. Kalau yang ini, yang pertama ini, Anda copot pindah ke sini, berarti nanti yang diarsir berarti kan jadinya seberapanya luas yang kecil. Ayo. Ini kan cocok nih. Ini sama ini kan cocok. Kalau ini harus ke sana, jadinya Seperempat ya? seperempat. 1/4. Iya, 1/4. Nah, kalau kita belum nyampe ke sini, kita akan bingung nyarinya gimana. Masa dicari dulu, diukur sini ke sini berapa, sini berapa. Ini segitiganya gini lagi. Belum diajarin gitu misalkan. Yang satunya segitiganya gini bentuknya. Gimana caranya nyarinya? Susah. Ya, bentuknya aneh lagi, ya. Nah, tapi ternyata kalau kita pahami lebih dalam, ternyata ini hanya 1/4 dari luas persegi yang kecil. Nah, kita bisa carikan luas persegi kecil, kita udah ada sisinya. Jadi tinggal kita hitung. Nah, berarti 1/4 dikali luas persegi yang kecil itu adalah 10 kali 10. Ya, ini meter ya. Berarti senti ya. Berarti di sini 1/4 kali 100 cm per segi. Berapa jawabannya? 25. 25. Nah, ini contoh yang tadi Anda bilang. Soalnya kelihatannya susah dipahami, tapi sekali bisa dipahami ternyata hitungannya mudah. Simple hitungannya. Ya, dan ini adalah salah satu bentuk contoh-contoh soal pada geometri yang banyak ada apa ya? Kayak menipu mata kita gitu. Kita harus benar-benar jeli ya sebelum menyentuh hitungannya. Ya. Bahkan kita udah mulai ngitung tapi di tengah-tengah kita harus pahami lagi itu soalnya. Ya, contoh yang ini ya. Hitungannya mudah ya, tapi kalau nggak tahu kuncinya di sini nih, nah, akan bingung. Ya, akan bingung. Oke. Itu